Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aurelio dari kelas TPFB 2020. Saya akan menjelaskan tentang materi pengendalian persediaan. Kenapa kita memerlukan pengendalian persediaan atau inventory control? Tujuan pengendalian persediaan atau inventory control biasanya dikarenakan adanya unsur ketidakpastian, yaitu unsur ketidakpastian permintaan atau permintaan mendadak. Lalu ada unsur ketidakpastian barang dari supplier, dan ketiga adanya unsur ketidakpastian waktu tenggang pemesanan atau waktu tunggu pemesanan. Lalu tujuan inventory control, tujuannya itu agar proses produksi berjalan dengan lancar, agar dapat memberikan kepuasan kepada konsumen jika dibutuhkan, agar dapat mengecek persediaan barang sehingga tahu jika terjadi kekurangan barang, dapat mencegah fluktuasi harga barang. Lalu sasaran akhir pengendalian persediaan, sasaran akhir dalam pengendalian persediaan atau inventory control adalah dapat menghasilkan keputusan tentang persediaan terkait menyeimbangkan tujuan persediaan dengan pengeluaran biaya atau dapat meminimalisir biaya dalam perubahan persediaan. Konsep persediaan, kita harus mengetahui konsep persediaan, yaitu kapan perlu pemesanan barang, lalu jumlah yang harus dipesan ulang itu berapa. Dalam konsep dasar persediaan terdapat beberapa pendekatan. Dalam persediaan pertama yaitu ROP atau reorder point, yaitu titik pemesanan kembali atau ROP adalah titik paling rendah untuk membuat pesanan ulang sehingga stok barang masih ada untuk digunakan. ROP dilakukan jika persediaan cukup untuk memenuhi kebutuhan selama waktu tenggang pemesanan. Jumlah persediaannya tetap setiap pemesanan ulang. Intinya ROP adalah pemesanan ulang jika persediaan mencapai suatu titik tertentu. Untuk menentukan pemesanan ulang pada ROP dibutuhkan pengecekan fisik atau adanya catatan atau note pemesanan. Yang kedua, periodic review approach. Pada periodic review approach, kita meninjau persediaan barang dengan interval waktu spesifik yang sama, misal setiap hari Sabtu atau setiap akhir bulan, sehingga jumlah pemesanan yang dilakukan bervariasi tergantung persediaan yang ada dan dilakukan agar persediaan mencapai jumlah tertentu. Jumlah pemesanan yang dilakukan didasarkan pada jumlah max yang ditetapkan untuk setiap item persediaan. Yang ketiga, Material Requirement Planning Approach atau MRP. Sistem ini merupakan sistem yang dibuat khusus untuk meningkatkan produktivitas kerja. Perusahaan menggunakan Material Requirement Planning untuk memperkirakan jumlah barang dan waktu pengirimannya. Sistem MRP ini berfungsi untuk menghitung bahan baku yang dibutuhkan untuk proses produksi barang pada perusahaan. Lalu biaya persediaan. Biaya persediaan merupakan biaya yang muncul akibat adanya persediaan, penyimpanan, hingga persediaan tersebut keluar perusahaan. Terdapat beberapa biaya yang masuk dalam biaya persediaan, yaitu biaya pemesanan, biaya penyimpanan, biaya kekurangan persediaan, biaya dikaitkan kapasitas, biaya barang itu sendiri. Yang pertama, biaya pemesanan. Biaya pemesanan biasanya dapat berupa biaya penulisan pesanan, biaya pemrosesan pesanan, biaya perangko, biaya faktur, biaya pengetesan, biaya pengawasan, dan biaya transportasi. Biaya ini biasanya dikaitkan dengan usaha mendapatkan barang dari luar. Semakin besar frekuensi pembelian, semakin besar biaya pemesanan ini. Biaya penyimpanan. Terdapat 3 jenis biaya penyimpanan, yaitu biaya modal, dapat berupa investasi persediaan, gedung, dan peralatan yang diperlukan dalam persediaan. Biaya simpan berupa biaya sewa gedung,
peralatan serta perbaikan bangunan, listrik, gaji personel, pajak persediaan, pajak dan asuransi peralatan, biaya penyusutan dan perbaikan peralatan. Biaya resiko berupa biaya keuangan, asuransi persediaan, biaya susut secara fisik, dan resiko kehilangan. Biaya penyimpanan berkisar 35% dari nilai persediaan. Juga secara total biaya penyimpanan cukup besar. Sebagian besar berupa biaya modal. Frekuensinya semakin besar pembelian bahan baku, semakin kecil biaya penyimpanan tersebut. Biaya kekurangan persediaan. Biaya ini terjadi jika persediaan tidak tersedia saat dibutuhkan untuk produksi atau jika customer meminta untuk melihatnya. Biaya ini dapat dikaitkan dengan biaya penjualan, biaya pemesanan kembali seperti biaya ekspedisi khusus, biaya penanganan khusus, biaya penjadwalan ulang produksi, dan biaya penundaan dan biaya bahan pengganti. Biaya yang dikaitkan dengan kapasitas. Biaya ini terjadi dikarenakan perubahan pada kapasitas produksi yang diperlukan karena perusahaan berusaha memenuhi fluktuasi dalam permintaan. Perubahannya dalam kapasitas produksi membuat adanya perubahan dalam persediaan. Biaya yang dikaitkan dapat berupa biaya kerja lembur, biaya latihan tenaga kerja baru, dan biaya perputaran tenaga kerja. Selanjutnya, biaya bahan barang itu sendiri. Biaya ini adalah biaya atas harga barang yang harus dibayar. Biaya ini dipengaruhi besarnya diskon supplier tergantung kuantiti pembeliannya. Oleh karena biaya ini berguna jika perusahaan menentukan untuk menggunakan diskon dari supplier atau tidak. Sekian dari penjelasan saya tentang materi tersebut. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.